Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nazwar Datunisa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas D1114 di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Saya berasal dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kalian tahu nggak sih tadi itu virus apa? Yap, kalau kalian belum tahu, yuk simak videonya terus. Kenali untuk menghindari Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang biasa kita kenal dengan sebutan HIV/AIDS. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata HIV dan AIDS itu memiliki kondisi dan diagnosa yang berbeda loh. HIV itu sendiri merupakan virus yang menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS adalah kondisi atau sindrom yang menyerang sistem imun dan kekebalan tubuh sampai seseorang itu sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi, orang yang terinfeksi HIV belum tentu terkena AIDS, tetapi orang yang terjangkit AIDS sudah pasti di tubuhnya terinfeksi HIV. Jadi, sampai di sini sudah paham ya perbedaan mengenai HIV dan AIDS itu sendiri. Next, kita kenali tentang fakta dan mitosnya penyebab serta penularan HIV/AIDS itu sendiri melalui cairan tubuh seperti cairan vagina, air sperma, air susu ibu, dan darah. Yang pertama, melalui kehamilan, persalinan, dan proses pemberian ASI. Kenapa sih? Kok bisa? Itu termasuknya apa ya? Fakta atau mitos? Yap, benar banget. Itu termasuknya fakta. Kenapa sih? Karena setiap bayi pada dasarnya bisa loh terinfeksi HIV dari ibunya yang sudah terjangkit HIV. Nah, ketika seorang ibu yang telah mengandung dinyatakan positif HIV atau sedang dalam proses pengobatan HIV itu sendiri, jadi resiko penularan HIV itu sendiri akan meningkat kepada anak yang dilahirkan maupun anak yang sedang dalam proses pemberian ASI. Yang kedua, melalui hubungan seks dengan banyak orang atau berganti-gantian tanpa penggunaan pengaman. Ini adalah fakta, karena HIV itu bisa ditularkan melalui hubungan seks loh, apalagi seseorang yang gonta-ganti pasangan tanpa penggunaan pengaman, maka tingkat penularannya sangat tinggi. Jadi kalian harus setia pada pasangannya masing-masing. Yang ketiga, HIV ditularkan melalui ludah. Kira-kira gimana nih, fakta atau mitos? Yap, benar banget, jawabannya adalah mitos dan salah besar. Selama penderita tidak mengalami sariawan, gusi yang berdarah, dan luka di bagian mulutnya. Next, yang keempat, HIV ditularkan melalui udara. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya jawabannya apa, mitos juga dan salah besar. Jadi, ketika kalian berada di suatu ruangan dengan pengidap HIV, tenang aja, tidak akan terjadi penularan. Yang kelima, melalui kontak kulit. Jadi, ini adalah salah besar. Tidak akan terjadi penularan HIV itu sendiri. Yang keenam, melalui transfusi darah. Ini adalah fakta ya. Jadi buat kalian yang suka mendonorkan darahnya atau menerima darah, harus hati-hati. Yang ketujuh, melalui cairan keringat. Ini adalah mitos. Kalian ketika ingin berolahraga bareng tidak akan meningkatkan penularan HIV. Tenang aja ya guys. 8. Melalui peralatan makan. Ini adalah mitos. Jadi buat kalian yang suka berganti-ganti tentang peralatan makan seperti sendok, garpu, dan sedotan, tenang aja ya, karena penularan HIV tidak melalui peralatan makan. Yang ke-9, melalui jarum suntik. Nah, pasti kalian udah tahu nih jawabannya, fakta. Buat kalian yang suka seni melalui media tato, harus hati-hati nih. Dipastikan ya suntikannya itu steril, kemudian bersih. Hanya digunakan sekali pakai, tidak berganti-gantian.
Selain penggunaan jarum suntik pada tato, juga penggunaan jarum suntik pada narkoba. Maka hindari karena narkobanya sendiri berbahaya. Jadi stop penggunaan narkoba. Yang ke-10, penularan HIV melalui gigitan nyamuk. Ini adalah mitos dan salah besar ya. Karena nyamuk sendiri itu tidak memiliki reseptor seperti manusia pada umumnya. Jadi ketika HIV itu masuk ke dalam tubuh nyamuk, maka virus itu akan terpecah. Karena HIV/AIDS itu sendiri tidak ditularkan melalui gigitan nyamuk. Setelah kita tahu penyebab dan penularan HIV, kita tidak boleh menelan bulat-bulat informasi mengenai fakta penularan HIV itu sendiri. Kita akan membahas satu persatu tahapan tentang gejala-gejala orang yang terinfeksi HIV. Nah, yang pertama adalah tahap infeksi akut. Pada tahap ini, di tubuhnya sudah membentuk antibodi untuk melawan virus. Yang kedua, tahap laten. Perkembangan virus itu semakin parah loh. Yang ketiga merupakan AIDS. AIDS adalah kondisi atau sindrom yang menyerang sistem imun ARV atau antiretroviral, bisa memperlambat perkembangan virus itu. Yuk sama-sama peduli untuk menghentikan endemik HIV, dan yang terpenting stop diskriminasi, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Salam F-Class, salam sehat. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.